Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang tugas makalah kami yang berjudul Pemilihan Media Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Syahrijal. Saya di sini akan membacakan sedikit tentang pendahuluan kenapa kami membuat makalah ini. Yaitu yang pertama, latar belakang kami membuat makalah ini adalah pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri, di mana guru maupun dosen dan siswa atau mahasiswanya bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tidak efektif dan efisien. Di antara lain, disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme, ketidaksiapan siswa atau mahasiswa, kurangnya minat dan kegairahan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam hal ini teknik pemilihan media pembelajaran sangat penting digunakan agar berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama yaitu apa pengertian media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana pendekatan proses pemilihan media? Yang ketiga, apa yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran? Yang keempat, bagaimana kriteria pemilihan media pembelajaran? Yang kelima, apa prinsip pemilihan media pembelajaran? Yang keenam, bagaimana prosedur pemilihan media pembelajaran? Yang ketujuh, bagaimana tips dalam memilih media pembelajaran, dan yang kedelapan adalah bagaimana pemilihan media pembelajaran yang tepat. Yang C, tujuan. Dengan beberapa macam rumusan masalah yang di atas, maka dapat bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan membahas poin yang C, yaitu dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Jadi, seorang pendidik itu harus memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar beberapa pertimbangan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah pendidik merasa sudah akrab dengan media itu. Yang kedua, pendidik merasakan bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian peserta didik serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keempat adalah ingin memberi gambaran atau penjelasan lebih konkret atau lebih terperinci atau jelas. Jadi pada tingkat menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, dan di sini terdapat 6 faktor. Tentunya nanti kawan-kawan bisa dilihat sendiri. Sini hanya akan membacakan beberapa faktornya, yaitu yang pertama adalah hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, waktu mengajar, dan pengembangan materi dan media atau sumber yang tersedia. Yang kedua adalah persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Yang ketiga adalah hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik peserta didik yang lainnya. Yang keempat adalah pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifan biaya.
Yang poin yang kelima adalah pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula beberapa faktor, yaitu kemampuan mengkomposisikan penyajian stimulus yang tepat visual dan atau audio. Di sini sebenarnya ada 4, cuman saya bacakan satu saja. Yang langsung yang ke poin yang ke E, yaitu media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang beragam, peserta didik memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar secara perorangan. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat menurut Rasimin DKK antara lain adalah akses. Yang pertama adalah, di sini ada 5, ada 6. Yang pertama adalah akses, yang kedua cost, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah intersensivity, yang kelima adalah organization, yang keenam adalah novelty. Jadi yang dimaksud dengan akses adalah artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan siswa. Yang dimaksud dengan cost artinya adalah media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaan dapat dijangkau. Yang dimaksud dengan teknologi artinya media yang akan digunakan apakah teknologi tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat adalah interactivity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima adalah organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang poin yang terakhir atau yang keenam adalah novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Nah, jadi di sini adalah yang terakhir adalah syarat-syarat pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran. Antara lain, di sini disebutkan adalah harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, suatu bahan kajian harus terus masuk dalam konsep media. Yang ketiga adalah pemberian tugas dan resitasi harus sesuai dengan media yang akan digunakan. Yang keempat adalah harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima adalah pertimbangan jangkauan suara guru. Yang keenam adalah kemampuan guru. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, nanti bisa ditanyakan di forum tanya jawab. Mungkin saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat menurut Rasimin DKK antara lain adalah akses. Yang pertama adalah, di sini ada 5, ada 6. Yang pertama adalah akses, yang kedua cost, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah intersensivity, yang kelima adalah organization, yang keenam adalah novelty. Jadi yang dimaksud dengan akses adalah artinya media yang diperlukan dapat tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan siswa. Yang dimaksud dengan cost artinya adalah media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaan dapat dijangkau. Yang dimaksud dengan teknologi artinya media yang akan digunakan apakah teknologi tersedia dan mudah menggunakannya. Yang keempat adalah interactivity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima adalah organization, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah. Ada unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang poin yang terakhir atau yang keenam adalah novelty, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Nah, jadi di sini adalah yang terakhir adalah syarat-syarat pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran. Antara lain di sini disebutkan adalah harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, suatu bahan kajian harus terus masuk dalam konsep media. Yang ketiga adalah pemberian tugas dan resitasi harus sesuai dengan media yang akan digunakan. Yang keempat adalah harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima adalah pertimbangan jangkauan suara guru. Yang keenam adalah kemampuan guru. Mungkin ini saja yang
bisa saya jelaskan, nanti bisa ditanyakan di forum tanya jawab. Mungkin saja dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah kawan-kawan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, perkenalkan, nama saya Kamal Rifai dari kelompok 4. Tentu saja ingin menjelaskan tentang bagian dari kriteria pemilihan media pembelajaran. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bahwasanya menurut Profesor Eli Dalam yang beliau kuliahnya di Fakultas Pasca Sarjana FIF Malang tahun 82 mengatakan bahwa pemilihan media seharusnya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran ataupun strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga harus dipertimbangkan. Di sini ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Yang selanjutnya, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Artinya apa? Artinya sesuai dengan materi, dengan apa yang kita tampilkan melalui media pembelajaran. Yaitu yang selanjutnya, sesuai dengan karakteristik pembelajaran itu ataupun peserta didik. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan teori, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik, kesesuaian dengan kondisi lingkungan ataupun fasilitas pendukung dan waktu yang tersedia. Selain kriteria di atas, Resimin dan kawan-kawannya juga menyebutkan beberapa kriteria lain dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu kesesuaian dengan tujuan penggunaan media. Yang kedua, pengelompokan ataupun kategori tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang meliputi aspek yang berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris ataupun pengalaman. Yang selanjutnya, saran ataupun karakteristik jumlah latar belakang motivasi. Baiklah, untuk pembahasannya selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Baiklah kawan-kawan, bahwasanya pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan standar, kompetensi dan indikator yang tetap pada dasarnya merupakan suatu perluasan keterampilan berkomunikasi yang membutuhkan suatu proses yang rinci, sistematis dan khusus. Ada beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh pendidik. Yang terpenting dalam memilih media pembelajaran dimaksud ini adalah adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media itu sendiri. Namun secara garis besar, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja, mengisi waktu kosong, ya. Yang selanjutnya yaitu
yang kita perlu ketahui tentang prosedur pemilihan media pembelajaran. Berikut ini salah satu prosedur yang dapat digunakan dalam memilih media pembelajaran yang tepat adalah yang pertama yaitu kegunaan materi, yang kedua kemenarikan. Materi itu harus menarik agar anak-anak itu tidak jenuh. Yang ketiga yaitu mengena langsung dengan tujuan yang khusus. Yang keempat format sajian. Yang kelima yaitu mutaakhir ataupun keontitikan materi. Yang keenam konsep fakta terjamin kecermatannya. Baiklah, itulah beberapa prosedur yang terakhir yaitu pemilihan media pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini ya dapat dipahami dan menjadikan kita jalan untuk mengamalkan ilmu apa yang kita miliki melalui dunia pendidikan. Itulah sekilas penjelasan dari saya kelompok 4. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf, masih banyak perlu bimbingan dan koreksinya kepada kawan-kawan semuanya. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan waktunya kepada teman-teman. Silakan kepada teman-teman yang bertugas untuk selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan makalah berjudul Tips dalam Memilih Media Pembelajaran. Sebelum memutuskan untuk memanfaatkan media dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, hendaknya pendidik melakukan seleksi terhadap media pembelajaran mana yang akan digunakan untuk mendampingi dirinya dalam pembelajaran peserta didik. Berikut ini beberapa tips atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan pendidik dalam melakukan seleksi terhadap media pembelajaran yang akan digunakan. Yang pertama, menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Sebagai contoh misalnya pelajaran bahasa Arab, untuk kemampuan berbahasa, mendengarkan dan menyimak, kita gunakan media yang lebih tepat adalah media kaset audio. Sedangkan untuk kemampuan menulis atau tata bahasa, maka media yang lebih tepat digunakan ialah media cetak. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Jadi kita dalam memilih media kita harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Maka perlu dijajaki berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan medianya. Kemudian yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian kita juga yang keempatnya harus melihat lagi ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Yang kelimanya kita harus melihat juga kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipertimbangkan dalam pengembangan atau pengadaan media pelajaran adalah kemudahan pendidik atau peserta didik dalam memanfaatkannya. Kemudian kita dalam memilih media pembelajaran kita harus menilai keunggulan media tersebut. Maka dalam pemilihan tersebut kita perhatikan yang pertama memahami karakteristik setiap media. Yang kedua sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Yang ketiga sesuai dengan metode pelajaran yang digunakan. Yang keempat sesuai dengan materi yang dikonsumsikan. Yang kelima sesuai dengan keadaan peserta didik. Yang keenam sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media. Yang ketujuh sesuai dengan keterampilan pendidik menggunakannya. Yang kedelapan ketersediaan waktu penggunaannya.
Yang ke-9, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Demikian materi ini kami sampaikan sebagai penutup. Kita simpulkan bahwa memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian saran kami, dengan mengetahui bagaimana teknik pemilihan media pembelajaran, hendaknya kita sebagai calon pendidik dapat memahami dan mengetahui media-media apa yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, sehingga penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita tuliskan dan kita sampaikan di dalam makalah ini. Sekian dari kami sebagai kelompok 4. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, sesuai dengan keadaan peserta didik. Yang keenam, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media. Yang ketujuh, sesuai dengan keterampilan pendidik menggunakannya. Yang kedelapan, ketersediaan waktu penggunaannya. Yang kesembilan, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Demikian materi ini kami sampaikan sebagai penutup. Kita simpulkan bahwa memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian saran kami, dengan mengetahui bagaimana teknik pemilihan media pembelajaran, hendaknya kita sebagai calon pendidik dapat memahami dan mengetahui media-media apa yang cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, sehingga penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita tuliskan dan kita sampaikan di dalam makalah ini. Sekian dari kami sebagai kelompok 4. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.